Pak, pesan yang ingin Anda sampaikan tentang pentingnya toleransi dan kebenaran. Mencintai Tuhan berarti menghargai, menghormati martabat manusia. Jadi tadi saya menjelaskan bahwa itu sangat penting sekali karena kita hidup dengan keberagaman, dengan budaya, dengan agama, ras, suku yang berbeda-beda. Tetapi kita disatukan dalam bentuk kebinekaan, ya, perbedaan-perbedaan itu menjadi satu, dan kita juga adalah ciptaan Tuhan, yang dimana iya kita harus mensyukuri rahmat yang diberikan, dan kita mengimani, percaya akan Allah, ya, Allah yang menciptakan kesempurnaan kepada manusia itu dengan ya ras berbeda-beda. Tetapi bagaimana kita bisa merawat kebinekaan itu dengan konteks kemanusiaan kita sebagai makhluk yang sosial juga, kita juga makhluk yang sempurna diciptakan Allah, dan kita harus cintai sesama apapun itu perbedaan. Jadi pesan saya yaitu adalah mencintai Tuhan berarti menghormati martabat manusia. Nah, kalau untuk masalah merujuk ke beragama, ya tadi saya hanya ingin berpesan kepada teman-teman anak-anak muda, kalian lahir di zaman yang sekarang, ya, di media sosial yang kadang-kadang nyebar sebesar juga dengan potongan-potongan video yang kadang-kadang membuat kita menyesatkan. Tetapi kita harus memahami bahwa saya, Anda itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak gagal loh. Yang artinya kita memiliki kebebasan karena kita memang diberi akal budi oleh Allah, ya. Tuhan tidak menciptakan manusia atau melihat manusia itu sebagai robot. Dia tidak menciptakan robot yang di dalamnya ada chipnya yang diminta untuk nurut, kamu harus gini. Tidak, karena Allah itu menciptakan sesitra, ya, sesempurna itu gambaran manusia itu, ciptaan Allah itu paling sempurna, yang artinya adalah Allah itu memberikan akal budi, kehendak bebas kepada setiap manusia. Nah, sehingga ya kalau misalkan kita bertugas untuk mengingatkan, ya kita, tetapi jangan sampai di luar atas. Ya, yang artinya ada di zaman sekarang ini banyak agama-agama ini yang sekarang ini digunakan semacam dimanfaatkan, akhirnya jatuhnya seperti tadi seperti produk dagang, ya, produk dagang, puluh HP, elek. Nah, pasti saya yakin Anda memiliki saudara juga yang juga beda agama. Saya pun tadi saya mengatakan bahwa kalau saya dikatakan bahwa saat mohon maaf, saya pernah melihat satu postingan pada saat bom itu terjadi dari Polrestabes itu terjadi. Ada seorang yang memposting, nggak tahu saya melihat di atau di mana. Ada, mohon maaf, ya, ada seorang perempuan yang memakai cadar, dan orang yang memvideokan itu di dalam kotak ATM. Dia memvideokan ibu ini viralin, terus dia dengan menuliskan apa ya, mencurigakan jangan-jangan bahwa itu, karena memang pas kejadiannya seperti itu. Saat itu saya melihat, saya menangis karena apa? Keluarga saya itu semua muslim dan baik. Ini bukan muslim, yang artinya adalah bahwa ini ada ketidakbenaran saat mereka, ya mungkin pemahaman mereka. Ya, saya mengatakan ini bukan masalah agama, tetapi adalah kekerasan manusia, dan dimana mereka membenci, ya, mereka merasa itu adalah orang yang seperti ini, tetapi tidak pernah diajarkan agama berkaitan dengan untuk saling memberikan kekerasan satu dengan yang lain. Nah, yang artinya bahwa ya, pandanglah saudara Anda, teman Anda, yang Anda juga pasti juga punya teman yang berbeda agama, lihatlah dia juga bukan orang yang jahat, ya, artinya begitu kan. Jadi juga melihat, itulah bahwa saat itu ada virus tadi, ya, tolong Anda itu juga bisa membentuk antivirus dalam diri Anda itu tidak
membenci orang lain. Itu yang menjadi pesan dari saya adalah ya proses pengalaman saya itu bertoleransi. Bagaimana sejarah berdirinya gereja ini, Pak? Kalau di dalam gereja Katolik itu memiliki struktur yang satu gitu ya, yang artinya begini. Sejarah berdirinya gereja SMPB ini sebenarnya adalah pemekaran dari gereja GKI. GKI itu yang di Kudus Yesus yang ada di misi istimewa, dalam misi istimewa, yaitu gereja katedral. Ya, jadi di tahun 1958 nanti kurang lebih di tahun itu ada seorang pastor yang bernama Romo Mansen ya. Romo Mansen itu adalah romo misionaris dari Belanda. Ya, dia adalah romo misionaris dari Belanda, bukan pribumi tetapi memang dari Belanda. Dalam perkembangannya membangun atau membentuk jemaat umat yang ada di daerah sekitar sini. Ya. Nah, lalu berkembang sehingga didirikanlah yang namanya gereja paroki. Gereja paroki peresmiannya kurang lebih tahun 1969 ya, saat itu baru menjadi sebuah paroki ya, sekitar 10-11 tahun untuk sebelum menjadi sebuah gereja paroki yang sekarang ini diresmikan sebagai paroki untuk membantu umat begitu atau bermisi semacam itu diperlukan waktu ya 10 belasan tahun semacam itu ya. Nah, dulu daerah sini masih sangat sepi. Nah, Romo Belanda ini mereka sebelum masuk ke Indonesia pun juga mereka belajar berkaitan dengan sejarah, budaya, bagaimana kehidupan bangsa Indonesia itu sehingga diterima di Indonesia. Nah, pada waktu itu ada satu hal yang menarik saat berdirinya gereja Santa Maria Takcelai. Jadi Romo Mansen pada waktu itu siang hari dia berjalan di depan ini halaman gereja. Dia berjalan di depan itu, lalu dia mendengarkan suara azan, lalu dia berpikir bahwa nanti umat saya yang ada di Ngagel ini di paroki yang akan saya dirikan ini, mereka akan berada di tengah-tengah umat muslim. Dia berpikir seperti itu. Maka beliau Romo Mansen menamakan nama gereja ini sebagai Santa Maria Tak Bercela, yang artinya di mana nama Maria itu juga diakui di dalam Al-Quran. Ya, Siti Maria itu yang juga tidak bernoda itu. Nah, kenapa Romo Mansen memberikan nama Santa Maria Tak Bercela? Ya, karena beliau pikir jangka panjangnya itu adalah bahwa umatnya akan berada di tengah-tengah kelompok muslim yang besar juga, yang artinya bahwa bagaimana nanti mereka itu bisa menjalin kebersamaan, menjalin kerjasama dan menjalin rasa toleransi yang ada satu dengan yang lain, maka nama itu diberikan. Ini sebagai harapan bagaimana Romo Mansen melihat umat paroki SMPB Santa Maria Takcelai, saya singkat SMPB ya di anak muda. SMPB ini untuk menjalin kerukunan itu di tengah masyarakat yang ada yang lain ya. Jadi sejarahnya demikian berkaitan dengan pendirian gereja itu. Mas, kira-kira berdirinya gereja ini ada hambatan atau kendala dalam berdirinya gereja ini? Oke, untuk pembangunan gereja di gereja Santa Maria Takcelai tidak ada kendala. Karena memang pada waktu itu, pada zaman itu, bahkan zaman saya masih kecil ya, bahwa toleransi agama, keberagaman itu sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Saya juga kurang tahu kenapa dewasa ini, modern ini, ya banyak hal-hal yang membuat orang-orang pemeluk agama itu menjadi saling bersaing. Tadi saya mengatakan bahwa di awal kenapa kok Romo Mansen itu menamakan gereja SFTB? Karena dia mencari kesamaan yang ada. Jadi dengan kesamaan itu Romo Mansen berpikir bahwa ya kita itu sama, ada hal sama yang dimana bisa dirajut untuk menjalin kebersamaan, kerukunan itu. Banyak
apa ya, orang-orang pemeluk agama itu lebih memilih ini perbedaan. Ya kalau dulu itu persamaan untuk bagaimana menjalin atau merajut kerukunan itu, tetapi sekarang itu semacam, kalau saya menilai secara pribadi ya bisa salah mungkin, kalau misalkan ada yang karena ini secara pribadi saya mengatakan, saya melihat bahwa sekarang itu orang beragama itu seperti dalam tanda kutip orang-orang yang bedakan. Jadi mencari perbedaan-perbedaan, kelemahan-kelemahan sehingga menonjolkan saya yang baik, yang lain jelek. Ya, jadi kayak penjual produk kan, penjual produk ya sama saja. Ya, dimana dia mempromosikan produknya, lalu yang lain jelek, menjatuhkan semacam itu. Padahal zaman dulu, saat saya masih mungkin Anda punya orang tua atau mungkin Anda punya kakek nenek, hanya saja bagaimana kerukunan umat beragama pada waktu itu. Saudara saya, ibu saya itu 9 bersaudara, ya. Ibu saya saja yang Katolik karena mengikuti bapak. 9 bersaudara, tante, om, pak di, bule, ya. Saya itu Islam. Dulu saya juga berrelasi dengan sepupu-sepupu dan saudara dan tetangga yang lain. Kalau mau pergi ke musola ya ke musola, kita main. Saudara-saudara saya belajar ngaji ya saya ada di belakangnya, yang tanpa ada sindiran, tanpa ada bulian dan yang lain. Dan saudara saya pun juga kadang-kadang ikut ke gereja, yang artinya juga itu menjadi hal-hal yang sangat biasa. Jadi sekarang ini ya menjadi ada FKUD, saya terlibat di dalam itu semua ya, ada kelompok-kelompok beda tapi mesra, yang artinya adalah sekarang muncul banyak-banyak kelompok-kelompok yang berbasis kerukunan umat beragama. Padahal dulu tidak ada, dan dulu rukun-rukun saja. Tapi sekarang menjadi ada. Nah, ini yang menjadi mengkhawatirkan juga ya. Apakah keberadaan mereka salah? Enggak, mereka betul. Karena melihat situasi yang sekarang ini terjadi demikian. Tetapi ini sebagai gambaran saja bahwa dulu itu tidak ada, sekarang ada. Nah, beralih. Dalam gereja STV tidak ada permasalahan dalam pembangunan. Nah, lalu saat pemekaran, karena memang umat sudah cukup banyak, maka kita harus melakukan pemekaran, yang artinya harus ada tempat air untuk menampung umat beribadah. Nah, di mana dulu sebelum gereja Yosafat yang ada di Simolo sekarang di kompleks Angkatan Laut itu, dulu kami membeli tanah di depannya, yang bukan di area kompleks itu digini. Tidak boleh mendirikan gereja sih. Ada sekelompok orang yang memang menolak didirikannya gereja. Ya. Jadi ya karena konflik itu kami sudah menjalankan yang namanya prosedur yang ada ya, surat izin dan lain-lain itu sudah disetujui semua, tetapi ya bermunculan kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan didirikannya gereja. Nah, akhirnya mangkrak, yang akhirnya ya tanah itu dijual lagi oleh Uskupan. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian Angkatan Laut di konteksnya itu memperbolehkan untuk mendirikan gereja. Ya memang terjadi beberapa masalah juga, tetapi bahwa itu sudah diselesaikan ya, dilakukan. Yang artinya sekarang itu untuk mendirikan gereja atau tempat ibadah itu memang tidak mudah. Ya tidak mudah, harus ada banyak persetujuan dan harus melewati beberapa institusi untuk gereja atau tempat ibadah yang lain itu bisa didirikan. Jadi begitu. Kalau dulu tidak ada masalah, gereja ini tidak ada masalah. Yang artinya pemekaran dan rasa ini menjadi hal yang berbeda, dan itu yang perlu kita sadari dan perlu kita sikapi bersama ya, bahwa sekarang ini terjadi demikian, dan teman-teman yang sekarang ini lahir di zaman yang serba yang seperti ini, melihat yang lain itu menjadi saingan, yang lain itu menjadi salah, yang benar adalah saya ya. Anda hidup di era ini. Kalau kami banyak orang-orang FKUG yang zaman dulu, tetapi ada banyak juga pemuda yang muak dengan menolak diskriminasi dan lain-lain, itu mereka juga menolak itu banyak juga. Menentang kebinekaan itu seperti apa?
saya kebinekaan itu beragam. Misalnya Indonesia itu kan beragam, agama, budaya, suku, ya kan banyak. Di kebinekaan itu tidak hanya satu, tapi ya beragam. Itu kalau menurut saya. Menurut saya kebinekaan itu adalah kesadaran terhadap perbedaan, termasuk mungkin keyakinan agama, sehingga harusnya saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan pada orang lain, seperti itu. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kebinekaan di tengah-tengah perbedaan budaya? Kalau yang bisa dilakukan itu lebih ke, kalau di sini ya, ini contoh kegiatannya. Jadi sini itu setiap hari Sabtu itu ada yang namanya coffee morning yang mengadakan, kalau di sini itu seksi lansia. Jadi coffee morning itu diawali dengan senam, kemudian mereka ada bukan ramah tamah ya, lebih ke kayak disediakan teh, kopi, dan mungkin ada dari orang-orang yang menyumbangkan makanan, entah gorengan atau apa. Nah, di situ yang mengikuti kegiatan di sini atau senam pagi di sini itu bukan hanya umat Katolik saja, tapi juga ada dari beberapa orang di sekitar sini yang beragama Muslim itu juga datang ikut senam, ikut memeriahkan atau meramaikan coffee morning itu tadi. Kalau di sini contoh relate ya, ini saya bicara contoh relate yang dilakukan di sini untuk menjaga kebinekaan itu tadi, adanya kegiatan yang memang bukan hanya untuk umat Katolik tapi juga terbuka untuk umum, seperti itu. Cara meningkatkan kebinekaan itu caranya ya saling menghargai dan menghormati pastinya. Pada dasarnya kita semua itu sudah tahu teori saling menghargai, teori saling menghormati itu kita pada dasarnya kita tuh sudah tahu. Cuman memang prakteknya itu tidak semua orang mau tahu. Justru kalau menurut saya, orang yang fanatik dengan agama, orang yang fanatik dengan budaya yang lain itu adalah orang yang tidak pernah mempelajari agama dan budaya orang lain. Berarti misalnya begini, contoh ya, umat muslim itu cara berdoanya gimana? Sholat itu dilakukan beberapa gerakan loh, kayak berlutut, terus apa lagi ya, terus sujud gitu. Lalu misalnya orang Katolik misalnya, cara berdoa gimana sih? Ada yang tahu? Ya, orang Katolik itu punya ciri khas sebelum berdoa pasti dia membuat tanda yang namanya tanda salib. Jadi membuat tanda salib itu untuk mengakhiri dan mengawali doa. Nah, kalau kita nggak tahu dan nggak ngerti apa maksudnya, misalnya nih contoh, misalnya orang itu kayak, loh, orang Katolik ngapain kayak gitu ya kan? Misalnya orang Muslim gitu, ngapain doa harus sujud berdiri terus harus berlutut kayak gitu, apa tuh katanya ya kayak gitu, karena dia nggak pernah melihat sejarahnya itu seperti apa, maknanya apa sih, misalnya sujud itu maknanya buat apa sih, ya kan? Pasti kan ada maknanya. Nah, makanya saya katakan justru orang yang tidak mempelajari atau tidak ngerti agama atau budaya lain, yaitu sebenarnya dia orang fanatik. Nah, cara menghargai dan menghormati tentunya yang pertama bahwa yaitu tadi kita pada dasarnya tahu cara menghargai dan menghormati, menerima perbedaan. Yang dilakukan adalah menerima. Oh, muslim itu begini ya ternyata. Oh, misalnya kayak aku, temanku muslim juga banyak. Misalnya tapi kenapa tuh perlu berpuasa nggak makan gitu? Kan aneh gitu kayak gitu ya. Kan kita kan tahu nggak makan kan lemas, gemetar, dicariin nggak makan gitu. Tapi kan tidak maknanya ini loh, kita dari ini ada sehatnya begini. Kalau kita udah tahu, oh begitu, jadi kita menerima, tidak perlu kalau jadi sekarang apa menghujat ya, ya seperti itulah. Di kita juga ada puasa, pantang dan puasa, tapi di tempat kita boleh makan, minum, tapi tidak kenyang. Iya, jadi boleh makan dan minum tapi tidak kenyang. Misalnya sehari kita makan berapa kali? 3 kali ya, 3 kali. Tapi kalau anak kos biasanya 2 kali ya. Tidak ada. Biasanya kita anggap kita makan sehari 3 kali misalnya.
Lalu kalau kita di tempat kita pandang dan puasa, kita kurangi misalnya jadi 2 kali sehari. Tapi porsinya sedikit. Tapi masalah pandang dan puasa itu bukan karena kita hanya menahan hawa lapar, tapi bagaimana kita menahan hawa yang lain, hawa nafsu, ya kan? Manusia itu pasti punya nafsu, bukan dalam kutip nafsu yang lain ya, tapi nafsu misalnya berbuat jahat, itu juga termasuk salah satu ya, kita menahan diri seperti itu, yang biasa ngomong kotor, mengumpat gitu kan ya. Kok kenapa? Relate ya sama gitu. Nah seperti itu. Jadi tidak hanya bertahan hawa untuk menahan lapar, tapi juga menahan hawa yang lain. Itu kalau boleh tahu, bisa batal nggak? Gimana? Bisa batal nggak kalau puasanya? Kayak ada mengarang kayak bisa kalau puasa dalam maksudnya kan kalau makan minum batal, kalau di batal itu tidak ada istilah batal. Dalam arti begini, kalau mau makan ya kita ngatur sendiri. Dalam arti misalnya pantang, kan kalau tempat kita namanya pantang dan puasa. Pantang misalnya aku suka pedes, kita nggak makan begitu. Pesannya ini Anda sampaikan tentang pentingnya toleransi dan hukum ini Kak. Oke, untuk pesan lebih ke bagaimana terutama anak muda sekarang diajarkan untuk lebih menghargai, dalam artian menghargai itu menghargai satu sama lain. Jadi mungkin kalau dalam hidup bermasyarakat itu biasanya kan mereka lebih cenderung untuk sesama ya, dalam artian oh aku kenal si A jadi ya aku sama si A aja, kok ya seagama, jadi kalau semisal ya sama maaf ya kalau teman-teman mungkin kan ayo sholat bareng. Nah mungkin kalau lebih ke toleransinya itu bagaimana saling menghargai. Kita pun mungkin teman-teman pun juga bisa untuk memiliki teman yang selain muslim atau mungkin punya teman Kristen atau apa. Nah kalau semisal menghargai itu lebih ke ya kalau memang ya bukan berarti untuk memaksa ya, lebih ke menghargai dalam artian oh temanku masih sholat ya udah aku menunggu di mana dulu gitu, atau mungkin oh temanku masih ke gereja ya udah aku nunggu. Nah kalau contoh kan di sini kan itu ada kafe. Nah kafe pastor itu bukan berarti hanya untuk umat Katolik aja, tapi itu juga terbuka untuk umum. Jadi mungkin kalau mau nunggu temennya ibadah atau mungkin mau nunggu temennya masih ini itu masih ada masih menjalankan kewajibannya dalam beragama, ya itu mungkin bisa menunggu menghargai dengan menunggu temannya seperti itu. Nah kalau mungkin dari saya itu dulu sih gitu. Itu. Yes, terima kasih. Oke, sama-sama.